A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, qad khilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira, ja'al haqqa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar ya tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah til jannah, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan disampaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim ya, saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang bagaimana kita berbahagia dengan hidup sederhana dan bersahaja. Ya. Seringkali rumah tangga ya, dalam kehidupan kita ya, apalagi di zaman sekarang ya, kemudian terjerumus ke dalam masalah ya, dan ujung-ujungnya banyak yang kemudian harus bercerai gara-gara persoalan gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sepadan dengan kemampuan. Kalau bahasa pepatahnya apa? Besar pasak daripada tiang. Penghasilan gak seberapa, gaya hidupnya luar biasa. Nah, ini yang kemudian sering mendatangkan masalah dalam sebuah keluarga. Dan fenomena ini sudah mulai banyak lah ya, sudah biasa ditemukan di kalangan keluarga muslim di tanah air. Ya, karena gaya hidup ya mewah yang tidak diimbangi ya, yang tidak berakar dari kemampuan finansial yang mencukupi, lalu kemudian menjerumuskan ya seorang istri, seorang suami ya ke dalam sisi gelap sisi gelap kehidupan ya, menjadi koruptor ya, suami karena istrinya ya ingin beri perhiasan begitu kan, ingin pakai barang mahal, suaminya punya jabatan jadi menteri gitu ya. Maka kemudian ya, korupsi ya. Banyak tuh ya, kasusnya sudah beberapa kali diangkat ya ke publik ya, KPK terjun. Itu yang ditemukan tuh rata-rata perhiasan perempuan, tas-tas merah, barang-barang mewah, mobil-mobil itu. Bahkan tidak sedikit yang kemudian terjerumus ke dalam scammer ya, penipuan ya, bikin aplikasi ya, yang menipu banyak orang, investasi bodong istilahnya. Kalau kita lihat beberapa aktornya itu kaya ya, kekayaannya banyak begitu kan, motor koleksi kendaraan mewahnya ada, istrinya juga glamor ya. Tapi ujung-ujungnya kemudian ternyata penipuan, nasabahnya sadar kemudian ditangkap. Akhirnya suaminya masuk penjara, istrinya bingung, karena jadi masalah. Suaminya berurusan dengan hukum. Atau istrinya terjebak, suami istri terjebak narkoba, itu ada ya, ratu narkoba di Aceh itu yang lagi rame sekarang.
itu ya muslimah kalau kita perhatikan ya, tampilannya di IG itu kan pakai kerudung rapi. Ya ternyata ratu narkoba. Hidupnya mewah. Sementara penghasilan finansial secara yang realitasnya itu susah ya. Maka kemudian yang kelihatan bagi dia jualan narkoba, jualan ganja itu. Jualan sabu gitu. Akhirnya apa? Ya ketahuan, ketangkap, kemudian harus berurusan dengan hukum ya, dan ancaman hukumannya mati itu. Ya udah berantakan tuh rumah tangga itu. Dan berapa banyak anak yang kemudian menjadi korban ya. Korban dalam artian dia harus hidup sendiri ketika orang tuanya kemudian dipenjara. Ya, yang ada yang lagi viral ya, anak nemenin ibunya tidur di penjara ya, karena apa? Besok liburan. Ya, ibunya berurusan dengan hukum di penjara, datang ke kantor polisi lagi rame. Kemudian diminta izin ke polisi mau nemenin ibunya tidur di penjara karena besok libur. Korban anak harusnya dia bisa tidur di rumah ya, di kamarnya dengan anak-anaknya, tapi gara-gara persoalan hukum ya terjebak arisan fiktif gitu ya. Kan banyak tuh ibu-ibu sekarang yang kemudian ya jadi bandar arisan ternyata fiktif ya. Kasihan anaknya, ibunya harus berurusan dengan hukum ya gara-gara ngegelapin duit arisan ya, atau gara-gara nilep uang toko ya. Jadi urusan hukum, anak yang harus kemudian datang nemenin ibu. Bayang juga kalau punya bayi ya, gimana bayinya itu? Nggak mungkin dibawa ke penjara. Jadi menimbulkan masalah. Banyak sekali masalah yang kemudian timbul gara-gara persoalan gaya hidup. Oleh karena itu kemudian salah satu kunci ya, yang menjadi pengikat dan juga menjadi pilar kalau diumpamakan sebagai bangunan ya, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga, keluarga yang bahagia adalah bagaimana kita bisa berbahagia dengan hidup sederhana dan bersahaja. Mencukupkan diri dengan mencukupkan kebutuhan diri dengan apa yang kita miliki saja. Dan menjauhkan diri dari hidup bermewah-mewahan, berpoya-poya. Ya. Jadi cukuplah dengan nafkah yang telah, dengan rezeki yang Allah berikan. Nah, itu ya. Dengan cara yang halal ya. Kita punya usaha kecil-kecilan ya udah ya, jangan berpikir untuk kemudian punya mobil mewah dulu ya. Punya koleksi ini nanti tuh ya. Sesuaikan sesuaikan keinginan kita dengan penghasilan. Nah, kan bicara keinginan kan banyak gitu ya, pengen punya ini. Boleh nggak apa-apa kalau bicara pengen mah, tapi eksekusinya sesuaikan dengan penghasilan yang halal, gitu aja lah. Ya. Ya income kita sebulan baru 10 juta, jangan mimpi ya punya Alphard gitu ya. Nanti aja lah tuh ya mimpinya. Mimpi mah boleh gitu kan, tapi jangan kemudian ya memaksakan diri karena mimpi ya nyicil, ujung-ujungnya terlibat masalah, dikejar-kejar debt collect gitu kan. Karena terlibat riba ya, pinjaman enggak lunas. Ya, jadi cukupkan itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kepada rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, yang Allah berikan itu yang Allah cukupkan itu kebutuhan kita, ya, bukan keinginan kita. Nah, yang bikin susah itu keinginan, bukan kebutuhan gitu ya. Kalau kebutuhan sudah Allah jamin ya, basicnya kebutuhan manusia itu Allah sudah jamin ya. Jangankan kita manusia yang punya akal ya, bisa berpikir gitu kan. Hewan yang ya, dalam tanda kutip kita anggap ya tidak sehebat manusia, hidupnya Allah jamin kok rezekinya. Dulu ada Pak Belalang namanya. Film lama Malaysia itu ya. Ada tokoh yang namanya Pak Belalang ya. Pak Belalang ini pemalas gitu ya. Yang kerja anaknya gitu. Tetangganya datang nyamperin Pak Belalang. Ya, besok ada kerja bakti gitu kan. Buka lahan baru ya ikutlah kerja Pak Belalang sama kita, siapa tahu nanti kebagian hasilnya gitu. Kata Pak Belalang, saya nggak bisa ya, badan saya lemah ya. Saya lebih senang istirahat. Kata tetangganya, kalau Pak Belalang nggak kerja makan dari mana?
Jawabannya aneh. Bukan aneh sih, jawabannya unik. Kalau masalah makan, ya sedangkan ulat di dalam batu saja dapat makan. Masa kita tinggal di dalam rumah tidak dikasih makan? Nah, itu. Yang tetangganya bingung ya juga ya itu. Nah, tauhidnya betul, cuman aplikasinya yang salah itu. Nah, jadi kita yakinlah kalau urusan itu ya. Jangan kita kemudian menjadi takut, ya, menjadi takut dalam urusan rezeki gara-gara keinginan. Karena kalau persoalan kebutuhan, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, mencukupi kebutuhan kita. Apalagi kalau kemudian kita betul-betul mematuhi Allah dalam hal perintah dan larangan. Itu aja. Kita kan punya kontrak kerja dengan Allah ya. Allah itu bos kita gitu kan. Allah yang gaji kita, Allah yang cukupkan kebutuhan kita. Yang penting kita patuhi saja rambu-rambunya. Ya, yang haram jangan kita lakukan, yang Allah perintahkan kita kejar. Allah cukupkan kok ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, ayat yang terakhir itu siapa yang bertawakal artinya betul-betul berserah kepada Allah, ya, ikuti apa maunya Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan baginya. Dalam surah Asy-Syura ya. Surah yang ke-42 ayat yang ke-27 Allah sudah menegaskan walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha ya. Innahu bi'ibadihi khabirun basir ya. Jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Jadi ada tujuan kenapa Allah kemudian ya, tidak memenuhi keinginan kita semuanya. Kenapa? Karena kata Allah, kalaulah Allah ya, penuhi semua keinginan hambanya, ya, apa yang dia mau Allah kasih begitu ya. Maka Allah katakan di sini, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan melampaui batas di muka bumi. Kan banyak contohnya. Semuanya pengen dipunyai, pengen dikuasain, ujung-ujungnya apa? Melanggar syariat. Pesta pora, udah rusak aja lah gitu ya. Makanya Allah takar rezeki hambanya ya. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Jadi cukupkanlah diri kita ya, dengan apa yang kita miliki hari ini, tanpa kemudian kita disusahkan dengan keinginan kita. Innahu bi'ibadihi khabirum basir, karena Allah itu maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, ya, lagi maha melihat. Yakin aja lah. Dan inilah yang kemudian perlu terapi ya, terapi bagaimana kita bisa menata pikiran kita, mindset kita, agar kemudian kita bisa berbahagia dengan hidup yang sederhana, hidup yang bersahaja. Ya gitu ya. Nah, inilah tugas para suami ya, untuk kemudian mengajarkan istrinya. Ya, kalau istrinya pengen ini, pengen itu, ya bilang sajalah. Ya. Abang juga tahu ya, kalau kita punya itu kita seneng, tapi penghasilan abang belum sampai ke sana. Kalau kita nekat juga ujung-ujungnya minjem, nah, belum lagi kalau pinjamannya ternyata pinjol. Nah, ya. Pinjol yang nyekek begitu kan, nanti yang susah kamu juga, kita juga. Itu berapa banyak tetangga kita ya, bahkan di TV banyak yang bunuh diri gara-gara terjebak pinjol. Buat apa? Nah gitu, kasih di kesadaran. Anak-anak kita juga kita kasih kesadaran itu. Kalau udah ketipu kelilit utang susah, nah gitu ya. Ngapain kita kelilit utang gara-gara ingin memenuhi keinginan kita yang sebetulnya bukan dari kebutuhan kita. Motor kalau bisa yang beli 10 juta gitu kan dengan cash, kenapa mesti kita beli motor yang harganya 50 juta, 100 juta dengan utang? Nah, begitu ya, padahal sama-sama motor, sama-sama bisa menyampaikan kita kepada tujuan. Selebihnya kan cuma gaya doang kan, pengen lihat orang, pengen kelihatan keren. Ya buat apa gitu ya? Padahal kalau ujung-ujungnya kemudian jadi budak riba. Nah, ya. Kasih sadaran gitu, sehingga kemudian istri kita, anak-anak kita paham bahwa yang penting bagaimana mencukupkan diri dengan rezeki, nikmat, penghasilan yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau punya keinginan yang dikejar bukan bagaimana memaksakannya, tetapi bagaimana
kita mencari cara jalan agar kita bisa menuju ke sana walaupun perlahan tetapi pasti. Jadi strateginya gimana biar kaya gitu loh. Ya, bukan bagaimana biar bisa punya barangnya, tapi bagaimana biar bisa punya uang buat beli itu. Nah, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup. Nah, karena itu kemudian ya bahkan kalau bicara Rasulullah SAW ya mengajarkan bagaimana kita hidup sederhana. Rasulullah itu kalau mau dikasih gunung Uhud untuk jadi emas, untuk jadi emas. Rasulullah mau bukan gunung Uhud, ada satu gunung ya, gunung apa saya lupa ya. Kalau Rasul jadi emas bisa, Rasulullah mau kaya bisa, tapi Rasulullah tidak mau itu, ya, karena bagi beliau yang penting itu bukan itu. Yang penting itu bagaimana kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala bisa meridhoi ya, langkah-langkah beliau di dalam berdakwah. Kalau kaya itu mudah bagi Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mau kaya kan begitu. Beliau lebih memilih hidup menjadi pribadi yang sederhana. Makanya kita perhatikan ya dalam satu hadis pernah ya beberapa hari gitu kan dapur Rasulullah nggak kabul. Ya, ini pengakuan dari Sayyidah Aisyah. Makan ketemu cuman nggak mewah. Gitu kan. Ya, Rasulullah mau ya bisa aja kan. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa hidup dan berbahagia dengan kesederhanaan. Kalau dengan tingkat ekonomi sederhana kita bisa berbahagia, maka insya Allah ketika Allah berikan kelebihan, kebahagiaan itu tidak akan hilang. Kita tuh biasa gitu kan, makan pakai kangkung aja udah enak makanan saya. Oh dikasih rendang, alhamdulillah itu kan. Tapi ya tetap happy di hati gitu kan. Tapi kalau udah biasa makan rendang, kemudian tiba-tiba rendang nggak ada dikasih kangkung, wah ini kadang-kadang susah penyesuaiannya itu kan. Ini kemudian kita harus paham ya. Bahkan dalam satu hadis ya Rasulullah SAW itu mencontohkan bagaimana cara berpakaian, terutama bagi para istri ya yang suka ngoleksi baju, kemudian mau ke kondangan nangis-nangis ke suami, Pak aku nggak punya baju, mau pakai baju apa ke kondangan. Padahal begitu dilihat lemarinya baju semua gitu ya. Ini kan fenomena biasa umum ya ditemukan para suami ya istri-istri yang mengeluh nggak punya baju, padahal baju di rumahnya di lemari penuh gitu. Dikasih enggak ke orang itu kan dipakai juga nggak mau ya, alasannya udah nggak sesuai dengan zaman, nggak modis ya. Ini itu lah macam-macam. Rasulullah pernah mengatakan ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, dari Muaz bin Anas ya. Dia berkata ya, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad ya, hadisnya. Dari Muaz bin Anas dia berkata, man tarakal libasi tawadu'an lillahi wa huwa yaqdir alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Nah, ya. Siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus disebabkan tawadu, yang merendahkan diri kepada Allah, sebetulnya dia mampu beli baju yang mewah-mewah begitu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ya, Da'ahullahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik, maka nanti Allah akan panggil orang ini gitu ya, lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Ya, jadi dia akan panggil pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk, ya, dipanggil dia, disuruh maju gitu. Kemudian dia disuruh memilih jenis pakaian mana saja yang ia dikehendaki untuk dipakai. Jadi Allah kasih tuh pakaian yang bagus-bagus, nah, pilih dah pakaian mana yang kamu pakai, bebas. Ini keistimewaan orang yang mampu berbahagia hidup dengan sederhana dan bersahaja. Walaupun dia bisa ya beli yang lebih-lebih gitu kan, tapi dia menahan dirinya karena tawadu kepada Allah. Ya, bagi dia kelebihan uang ini lebih bagus dinafkahkan di jalan Allah ya, bangun sekolah ya, apalagi ngasih bantuan ke panti asuhan ya, atau menyenangkan tetangga-tetangga kita gitu kan ya, atau bikin program Jumat berkah gitu kan, atau mengumrohkan anak buah kan kalau yang punya uang banyak.
Bagi dia mendingan itu daripada kemudian dia belikan mobil yang mewah. Ada satu orang pemain bola, siapa namanya lupa ya, dari Afrika ya. Dari Somalia. Dia bilang kalau saya mau saya bisa beli jet, mobil mewah saya bisa. Tapi buat apa? Saya lebih senang memanfaatkan kekayaan saya untuk membangun kampung. Karena desanya desa miskin ya di Afrika. Muslim dia. Saya lupa namanya siapa ya. Mungkin sahabat Adrim tahu lah. Itu jadi pilihan dia. Nah, orang kayak gini nih ya masuk ke dalam hadis ini. Nanti Allah akan utamakan ya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain untuk kemudian dikasih fasilitas kemewahan. Jadi hiduplah ya, belajarlah ya di dalam keluarga kita untuk hidup sederhana dan bersahaja agar kemudian kita tidak terjebak ke dalam masalah ya, gara-gara masalah kebutuhan ya. Di satu sisi ya Allah Subhanahu wa taala juga selalu menegaskan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya bani adama khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, berarti kita nih ya. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Boleh punya baju yang bagus-bagus, malah diperintahkan ya. Kalau ke masjid itu pakaian harus bagus. Ini kadang-kadang pakaian sederhana ke masjid ya, giliran mau ke kondangan mewah. Nah, ini salah tempat nih ya. Mau ke masjid itu pakailah pakaian yang gagah gitu ya. Pakaian yang kita sukai bagus ya. Bersih-bersihnya, bagus-bagusnya gitu kan, gagah-gagahnya pakai itu. Ini. Gimana dia bikinnya? Pakai dasi ke masjid? Enggak begitu juga itu ya. Tapi ya kira-kira itulah ya. Pakaian yang indah ya di setiap memasuki perintah Allah. Ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu ya. Selain disuruh Allah perintahkan kita pakai pakaian yang bagus untuk beribadah di masjid ya. Allah juga mengatakan makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya pakailah pakaian yang indah-indah itu ya tapi jangan berlebih-lebihan. Makanlah kalian apa yang kalian suka tapi jangan berlebih-lebihan. Minumlah apa yang kalian mau, kalian suka tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Dalam tanda kutip mewah ya. Allah enggak suka orang yang bermewah-mewahan, apalagi kemudian di sekelilingnya banyak orang susah. Baju bagus tetapi tetangga-tetangganya pakai baju robek-robek, compang-camping. Nah, ini Allah tidak suka. Jadi ada batas bagi kita dan batas ini harus kita biasakan. Bisa beli yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang mewah-mewah, tetapi kita cukup ya punya yang biasa-biasa aja. Bukan berarti tidak boleh ya punya yang mewah-mewah, silakan lah kalau halal mah ya tidak jadi masalah. Yang penting tidak melanggar syariat. Dan Allah tegaskan lagi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini surah Al-An'am ya, diulang lagi tuh ayat yang ke-141 ya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. La yusrifu ya, wala yusrifu wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah enggak suka dengan orang yang bermewah-mewah, berlebih-lebihan. Makanya dalam satu hadis Rasulullah menegaskan makanlah, bersedekahlah, pakailah dalam keadaan tanpa menghambur-hamburkan uang dan kesombongan. Nah itu yang Rasulullah perintah. Makanlah apa yang kira-kira kalian suka, bersedekahlah ya. Berikanlah ya, charity, donasi. Pakailah apa yang kalian mau ya, mobil, baju apa semua. Tapi dengan catatan apa? Tidak dalam rangka menghambur-hamburkan uang. Atau lagi untuk kesombongan ya, biar dibilang orang kaya beli ini beli. Enggak lah ya, jauhkan itu dari keluarga kita, karena yang seperti itu ya itu mengundang kemurkaan Allah ya, mengundang kemurkaan Allah, karena Allah kan enggak suka orang sombong ya. Dan kemudian di satu sisi kalau Allah sudah murka, jangan heran kalau kemudian muncul masalah-masalah dalam rumah tangga kita yang disebabkan karena itu tadi ya, karena persoalan gaya hidup. Nah, dalam hal ini ya, ingatlah
bahwa Islam ya di satu sisi menegaskan larangan boros. Ya. Jadi yang idealnya itu ya bersahaja ini. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ya. Wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang disebut sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah mereka yang apabila belanja ya, membelanjakan harta yang mereka miliki, dia tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir. Ya biasa aja gitu kan. Memang kalau perlu ya dia beli, ya enggak perlu dia enggak beli. Ya. Wa kana baina dzalika qawama. Ya itu tadi di antara keduanya. Ya. Dan boros, nah, ya berlebih-lebihan tadi satu-satu Allah tidak sukai. Kalau jatuhnya ke mubazir, nah, itu lebih bahaya lagi ya. Innal mubazirin akan ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka mubazir ya, menghambur-hamburkan ya, sumber daya begitu kan. Itu adalah orang yang bersaudara dengan setan. Nah, ya, dekat ke neraka itu ya. Makanya kemudian Rasulullah menegaskan dalam satu hadis ya, innal badza'ata ya, sesungguhnya hidup sederhana itu minal iman ya. Innal badza'ata minal iman, sesungguhnya hidup sederhana itu bagian dari kesempurnaan iman kita. Jadi inilah yang harus menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian berbahagia ya, hidup dengan kesederhanaan dan juga kebersahajaan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini ya dan menjadi poin utama dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, kalau berbicara kapan kita bermewah-mewah BKJ nanti ya, di surga kita akan hura-hura ya, poya-poya bermewah-mewahan. Allah kasih ya, di dunia ini kita tahan-tahan dulu ya, agar kemudian bisa mendatangkan manfaat yang banyak kepada orang lain. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.